Saya ke Dokter Afif. Dokter, di samping dokter sebagai pelaksana seperti itu, saya ingin meminta dokter menyampaikan ide atau mungkin gagasannya. Jika selain dilakukannya random rapid test, adakah cara lain yang lebih efektif sekiranya untuk memantau kemudian tidak kecolongan seperti itu? Apa yang idealnya dilakukan dengan keadaan yang ada, dokter? Wah, ini pertanyaan cukup berat nih, karena bukan sebagai pelaksana. Gimana ya? Eh, ya, karena tadi benar ini random, jadi belum tentu semuanya kena. Yang paling bagus, ya antara itu kita buat rapid test tapi nggak random, ya semua-muanya. Atau ya swab gratis mungkin ya, tapi itu kan nanti terbebani juga di ekonomi. Jadi menurut saya sih ini masih agak susah untuk menjawab pertanyaan ini, karena tadi untuk mencari balance-nya atau keseimbangannya itu cukup susah sekali, karena di satu sisi ketika kita menguatkan dari sisi kesehatannya, menekan penularannya nggak boleh keluar, itu justru mengakibatkan sisi lain kesehatan, dari mulainya stigma masyarakat ya, ini terutama ya stigma masyarakat seperti yang tadi bilang Pak Joko, bahwa kalau dites nggak mau karena nanti nggak tahu siapa yang positif. Nah itu kita kayak memang yang terjadi seperti itu, kayak ada jarum di tumpukan jerami, karena kita di depan itu nggak tahu yang mana. Tapi ketika dites ya takut. Tapi kalau nggak dites ya kita nggak tahu apakah ada yang menyebar atau enggak, dan tiba-tiba karena COVID ini bisa memburuk mendadak, apakah ada yang seperti itu atau enggak, nah, itu kan tidak diketahui. Jadi jawabannya untuk ini memang susah, dan saya masih belum tahu ya, belum bisa menjawab gimana Ya. bisa bisa berimbang antara dari sisi kesehatannya juga dapat, ekonominya juga dapat, secara mental, psikis, dan saling menguatkan kemasyarakatannya juga dapat, seperti itu. Dokter, kalau misalkan bisa tidak barangkali di setiap objek wisata ini disediakan untuk rapid test, tapi tidak secara random, akan tetapi ada terus di situ. Apa memungkinkan untuk itu? Wah, sangat memungkinkan hal itu terjadi. Sing bayar Dan siapa, sangat Mas? baik sih menurut saya. Baik. Misalnya di tenaganya siapa yang mau melakukan, siapa yang bisa, kan rapid kan berhubungan sama pengambilan darah, nanti lalu siapa yang mengerti, tenaganya ada enggak gitu, juga uangnya, dananya tuh ada enggak disediakan. Dan juga tadi orang-orang pada takut enggak untuk kembali lagi ke kesadaran dirinya yang tadi selalu ditekan, bahwa orang tuh sadar enggak untuk pengen hidup sehat, untuk pengen tahu dia dalam keadaan apa, seperti itu. Memungkinkan, sangat memungkinkan kata Dokter Afif ya. Ini Pak Joko, ini bagaimana ini Pak? Tadi Pak Joko mengatakan dananya siapa? Mungkin Pak Joko bisa membuka obrolan dengan Dinas Kesehatan setempat Pak akan tema ini. Ya sebenarnya tadi kami sampaikan ya tadi ya, antara kesehatan dan ekonomi, taruh kata nanti kita menggratiskan, pertanyaannya siapa yang akan membiayai itu semua. Kan nggak mungkin tentunya pengunjung kita bebankan dan untuk datang ke sini harus rapid test dan segala macamnya. Artinya ini perlu duduk bersama antara kami para pelaku pengelola dan objek-objek wisata dengan Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, tentunya mencari solusi yang terbaik ya. Artinya jangan, menurut kami sekup dari sisi desa juga menyampaikan bagi teman-teman yang lain, jangan hanya sebatas membatasi, dilarang, nggak boleh buka dan sebagainya, tapi solusi apa yang sebenarnya perlu kita bisa terapkan, termasuk apa yang perlu kami lakukan di desa, apa yang perlu dinas terkait perlu support, ya tentunya ini perlu duduk bersama Mbak, termasuk dalam hal rapid test atau untuk seperti yang dijelaskan Dokter Afif tadi, screening awal ini hal-hal yang notabene mana bagiannya pengelola, mana bagiannya dinas, ini perlu duduk bareng, perlu ada titik temu sebagai solusi. Itu sih menurut kami Mbak, supaya kami pengelola juga tenang, memberikan kenyamanan bagi pengunjung dan tentunya ekonomi kami di desa bisa berputar kembali. Itu Mbak. Oke. Baik, terima kasih, dan tidak terasa ini mungkin kita sudah di penghujung waktu ya, sangat seru sekali. Sangat seru sekali. Obrolan kita, satu di sisi ekonominya pelaku, satu di sisi kesehatannya. Memang mengimbangkannya ini sangat sulit sekali. Baik, saya akan meminta closing statement dari masing-masing narasumber, baik Dr. Afif maupun juga Pak Joko. Mungkin dari Dr. Afif terlebih dahulu. Dokter, lantas bagaimana yang dilakukan masyarakat agar tidak
terpapar virus corona, akan tapi tetap juga untuk sisi ekonominya tetap berjalan seperti itu. Ideal terbaiknya yang bisa dilakukan masyarakat seperti apa, dokter? Oke, yang bisa dilakukan masyarakat itu seperti apa terus di zaman now sekarang ini? Ya, jangan melulu menekankan dari sisi kesehatannya, tapi juga jangan melulu menekankan dari sisi lain-lainnya tersebut. Ya, yang pertama adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan edukasi mengenai ini tuh virus COVID itu apa sih? Bisa nyebarnya lewat apa sih? Cara mencegahnya gimana sih? Nah, dari situ dulu itu yang penting tadi yang sampaikan yaitu adalah kesadaran. Nah, kesadaran didapatkan dari mana? Ya, kemauan diri sendiri dan juga untuk mencari informasi dan juga dari berbagai kalangan semua pihak yang terus mengedukasi masyarakat. Nah, nanti tinggal masyarakatnya sendiri mau nggak sih? Jadi jawabannya adalah menurutku kesimpulan di sini adalah perlunya semua pihak yang terkait, baik itu dari masyarakat yang mau mendengarkan edukasi, mau meningkatkan kesadaran, mau melakukan, mau peduli dengan sekitar, ya, dan mulai menghapus stigma-stigma bahwa COVID itu nggak boleh kita banyak yang COVID itu malah dijauhi, diusir dari rumahnya, lalu ditelantarkan, bahkan kalau ada yang petugas kesehatan diusir dari kosnya, nggak diterima, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut yang justru malah perlu kita perkuat lagi ya. Jadi dari stigmanya itu mulai kita hapus bahwa COVID itu ini dan itu, serta merta jangan selalu mengedukasi yang sesuatu yang negatif atau yang mengerikan seperti itu, kayak COVID bisa menyebabkan meninggal, iya bisa menyebabkan meninggal, tapi yang sehat yang sembuh juga banyak. Nah, sehingga yang terjadi itu justru optimisme, yaitu semangat juang yang tinggi, bukan mematuhi peraturan karena takut aja, karena sekedar formalitas, karena menghindari ya, tapi jauh di lubuk hati memang dari kesadaran sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Poin utamanya kesadaran sendiri ya, Gilang. Ya. Terima kasih, Dr. Afif. Ya. Kemudian ke Pak Jokowi, Pak Jokowi Narno. Pak Jokowi Narno ternyata terputus ini ya, Gilang. Iya, kita coba tunggu sejenak ya, Pak Jokowi Narno. Ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Afif tadi ya. Oke, Pak Joko, silakan closing statement-nya. Maaf, ini sinyalnya ngajak pulang mulu ini. Kalau bagi kami sebenarnya jangan takut untuk berwisata, karena dengan berwisata jadi bergembira, karena itu salah satu gimana untuk memompa imun tubuh kita menjadi lebih baik. Tapi ingat, harus mematuhi protokol kesehatan, menjaga bagi diri Anda dan keluarga Anda, dan tentunya bagi pengunjung yang lainnya. Dibutuhkan kesadaran bersama, tidak hanya bagi kami pengelola, tapi antara pengunjung dan lingkup sekitar. Mungkin itu, Mbak. Ayo piknik, termasuk ayo kita berkunjung ke Umbul Ponggo. Terima kasih, Mbak, atas kesempatannya, Mas Gilang, Mbak Delta. Makasih dokter ilmunya, Dok. Ya, matur suwun. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah bergabung di overview obrolan virtual edisi 5 November 2020. Terima kasih Dr. Afif, terima kasih Pak Joko. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.